Apa tadi bang? Jangan enaknya. Enaknya mau. Anaknya nggak mau. Itu namanya bajingan ya. Iya. What? Pacaran itu 100%. Oh, pacaran itu pasti putus. Aduh. Putus karena menikah, putus karena berpisah. Itu kayak yang pertama. Tunggu saya pulang, jaga cintaku. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Medis, Milenial Diskusi. Nah, kali ini kita kembali lagi nih setelah udah lama kita nggak bikin konten. Yang biasanya kita mau mikirin politik ya. Jadi ada kasus-kasus yang kita lewati kemarin tuh karena kita memang mau refresh dulu. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini kita udah sama apa ini ya? Sama anak muda, sama apa ini orang-orang tokoh-tokoh pemuda. Tapi yang paling utama di sini ada Bang Ibnu Arsy. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol sama Bang Ibnu Arsy tentang apa ya, masalah-masalah anak muda yang sekarang lah. Jadi saya tergelitik ini Bang. Ini kan Abang seorang pegiat literasi lah. Literasi yang udah nulis di mana-mana dan juga kita kenal udah pemikirannya itu ya, siapa yang nggak kenal Bang Ibnu Arsy ya kan. Tapi di sini kita mau lihat dari segi yang lain ini. Kayak misalnya tentang yang anak muda sering jalani itu pacaran. Jadi kan kita lihat dari tulis-tulis Bang Ibnu Arsy ini mungkin nanti bisa dicari ya. Kayak tulis tentang politik, sosial, budaya atau mungkin agama dan segala macam itu udah berseliweran di sosial media. Tapi jarang nih, mungkin sedikit menulis tentang tema pacaran. Bang, what do you think about pacaran? Jadi, apa itu pacaran Bang? Bicara ya, aduh. Bicara pacaran ini gimana kira-kira ya? Kalau satu kata tentang pacaran itu adalah hubungan. Oh ya, hubungan. Hubungan. Karena hubungan itu nama lainnya ikatan. Ada orang mempunyai ikatan dengan ikatan yang sifatnya itu kekeluargaan, tapi ini namanya ikatan yang sifatnya perasaan. Dalam ya. Ya. Karena apapun kata-kata dalam pacaran itu pasti pertama itu bicara ungkapan perasaan. Betul. Kenapa kata-kata ketika ingin berpacaran itu pasti adalah ungkapan perasaan. Walaupun ada perasaan yang belum diungkapkan itu, tapi dia pacaran itu awal mulanya adalah perasaan. Perasaan perasaan menghasilkan pertemuan. Betul. Ya. Misalnya kalau masing-masing nggak punya perasaan, ini nggak akan pernah ketemu. Misalnya aku punya sama kakak ini lah gitu, sama Mawar. Katanya udah punya abang ini. Nggak apa-apa, mudah-mudahan aku dapat ya. Saya doa. Tadi udah bakalan didoain nih Kak. Mudah-mudahan aku dapat berkawan dengan mereka. Belum lagi selesai pembicaraannya. Nice. Nah, ya karena ada perasaan maka mungkin ada nama pertemuan. Kenapa sering aku mengatakan itu dalam hubungan itu pertemuan kemudian ada perpisahan gitu ya. Pertemuan ada perpisahan. Tetapi di tengah perpisahan itu ternyata masih ada sesuatu. Mungkin sesuatu itu yang sangat kita inginkan, yaitu adalah kebersamaan. Di dalam kebersamaan itu melahirkan yang namanya kenangan. Nah, kenangan inilah yang menjadi abadi. Ya kan, kenangan ini yang menjadi abadi di dalam dunia perpacaran. Yang tidak kita suka dalam dunia perpacaran adalah perpisahan. Ya kan? Mungkin pertemuan itu sesuatu yang sangat berat, ketika sudah dilalui dapatlah kebersamaan. Kemudian kebersamaan ini berjalan terus kepada perpisahan. Itu sih menurutku. Jadi pacaran ini sampai sekarang hubungan. Pacaran hubungan gitu. Ya, hubungan. Ya, relationship ya. Pasti ada di hubungan gitu. Mau jarak jauh pun adalah hubungan. Tetapi hubungan ini, pacaran ini semacam bisa menimbulkan banyak hal. Pertengkaran. Hubungan ini bisa menciptakan yang namanya kesedihan, kebahagiaan. Tapi biasanya manusia itu sukanya yang enak-enaknya aja ya kan. Ya, tadi kan Abang bilang
orang pacaran ini maunya enak-enaknya deh. Enak-enaknya Bang Yul ketawa. Maksudnya mungkin hal-hal yang enak, mungkin kasmarannya ya kan Bang ya. Mungkin sesuatu yang mungkin nggak dirasain yang orang nggak pacaran mungkin. Atau kalau bahasanya itu kalau pacaran itu serasa dunia milik berdua gitu. Semuanya numpang gitu Bang. Yang lain ngontrak. Belum bayar sewa mungkin ya kan. Oh my god! Wow! Nah, jadi itu kan ada terminologi seperti itu. Kenangan-kenangan dan sebagainya. Tapi kan kalau kita lihat pacaran ini, kalau dia melakukan pacaran misalnya, pasti dia harus mempersiapkan satu rasa sakit. Abang sepakat nggak kalau kita sebagai orang yang pacaran itu hanya memikirkan yang akan terjadi yang manis-manis, atau kita mempersiapkan yang buruknya, galaunya, atau apanya lagi, kayak misalnya ditinggalin kah, diselingkuhin kah, dibohongin segala macam, itu kan harus diukur dulu. Kayak bisnis, ruginya dulu dipikirkan. Tapi dalam pacaran setuju nggak gitu? Ya, aku nggak mau terjebak dengan kata-katamu karena aku pikir kata-katamu karena kata-katamu takut menjebak aku. Gini maksudnya. Karena orang menganggap pacaran itu adalah pasti tujuannya adalah kebahagiaan. Memang orang lupa sedia payung sebelum hujan, karena dalam perasaan, dalam pacaran begitu, sedia payung sebelum hujan. Makanya waktu saat dia putus, katakanlah ada masalah, maka dia mengalami kegalauan dan gelisah gitu kan. Balik lagi tadi ke masalah semacam itu, ya kita harus mempersiapkan diri kita di situ supaya move onnya jangan lama-lama. Karena kalau kata PD baik itu kan pacaran itu 100%, pacaran itu pasti putus. Putus karena menikah, putus karena berpisah. Itu yang pertama. Tunggu saya pulang, jaga cintaku saja deng doa, jangan peduli yang orang bilang, cuma kau saja yang saya sayang. Ya, kalian pertama putus karena menikah. Doain lah ya. Mudah-mudahan enggak kan? Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Aku nggak bisa mendoakannya juga karena. Ya, karena doa yang paling bisa mengeksekusi itu ya doa kalian gitu ya. Betul. Nah, Amin. kalau kata Tuhan itu tidak akan kasih sebuah rezeki kepada umat kalau nggak umatnya cari rezeki gitu. Iya. Ya, kepada hambanya gitu kan. Aku nggak pakai yang tidak akan berubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Ini masalah rezeki, karena pernikahan itu juga bagian daripada rezeki kan. Rezeki bagi si laki-laki, rezeki bagi si perempuan. Mungkin rezeki bagi laki-laki, azab bagi perempuan bisa jadi. Bisa kan? Enggak juga gitu. Karena bisa juga sebaliknya. Kalau itu pernikahan ya, kalau itu bukan pernikahan namanya kalau itu. Karena pernikahan itu memang sudah sakral ya. Sudah suci, sudah untuk yang bagus-bagus ya. Atas dasar kemauan dua-duanya. Atas dasar kemauan dua-duanya juga, bukan paksaan. Entah masih ada zaman sekarang dipaksa-paksa gitu kan. Ada yang terpaksa. Ada yang terpaksa. Terpaksa karena faktor sesuatu hal itu baik juga gitu, daripada tidak dipaksa gitu ya. Ya kan, jangan enaknya mau, anaknya nggak mau gitu. Kan ada begitu ha? Apa tadi Bang? Jangan enaknya mau, anaknya nggak mau. Itu namanya bajingan ya. What? Nah, itu namanya bajigur apa? Ini biar disensor. Iya. Bajigur ya. Kita nanti yang ditonton anak-anak juga kan Bang. Ya gini ya, ini sebuah bukan yang tabu ya. Mungkin orang akan, apa itu pembahasan masalah pacaran? Kita nggak anak remaja lagi. Sebenarnya bukan di pacarannya yang menjadi fokus utama ya. Tapi efek daripada pacaran. Ini orang yang sering lupa. Efek daripada pacaran itu bahagia dan bersedih. Karena itu berjalan secara bersamaan. Ini bukan urutan. Ketika mereka berpacaran, maka bahagia itu ada di dekat mereka. Kemudian sedih itu juga ada di dekat. Nggak bisa dielakkan. Sehingga makanya muncul sebuah petua-petua Dewi Asmara, susah senang dijalani bersama. Sampai buku Dewi Asmara juga dibaca. Dewi Asmara susah senang harus dijalani bersama. Ya kalau hanya senang-senangnya aja yang mau, itu berarti
nggak itu. Enggak. Berarti dalam berjalannya hubungan itu memang kedua pihak harus memiliki kebahagiaan gitu Bang. Iya. Nggak ada yang dilebihkan, nggak ada yang dikurangi misalnya begitu. Nah, Bang, ini kan berkaitan dengan sosial masyarakat nih. Kita mau lihat di sosial masyarakat. Jadi tadi kan Abang bilang jangan tabu bicara tentang pacaran misalnya begitu. Nah, tapi ada di sisi di satu masyarakat bahwasanya kalau pacaran itu pasti negatif. Ya kan? Ada memang mungkin pemikiran orang tua tradisional atau apa itu, kamu jangan pacaran ya nanti begini. Yang dikhawatirkan pasti dia anak perempuan. Ya kan? Pasti nanti dia anak perempuan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Bang, dalam kembali kepada diri. Kalau berpacaran itu nanti mengganggu pendidikan. Berpacaran itu mengganggu prospek ke depan misalnya, nggak fokus misalnya gitu. Berpacaran itu pasti merusak prestasi misalnya begitu. Nah, ini kan jadi masalah sendiri. Itu gimana menurut Abang tanggapan Anda? Sudut pandang ya. Ya, betul. Sudut pandang masyarakat banyak menganggap pacaran itu tidak baik. Bahkan ruginya kepada perempuan. Kalau pakai sudut pandang dia itu banyak ruginya kepada perempuan, banyak juga ruginya dong bagi laki-laki. Uang laki-laki banyak habis kalau di Indonesia pacaran gitu kan. Iya kan? Uang laki-laki banyak habis. Itu dah. Kalau makanya kita nggak pakai sudut pandang itu. Aku di sini bukan sebagai penganut pacaran ya, tapi aku suka membicarakannya itu. Karena aku bilang pun penganut dan tidak penganut, aku sama-sama pernah melakukannya. Sama-sama pernah melakukan yang namanya pacaran gitu ya. Sangat naif kalau aku mengatakan pacaran tidak baik. Padahal pacaran itu bagi aku ya antara baik atau tidak baik itu tergantung kepada yang ngejalanin. Positif atau negatifnya. Tapi kan orang menganggap kalau pacaran itu ranahnya ke negatif loh. Kenapa terjadi begitu? Inilah dia tidak bisa membedakan antara pacaran dengan yang sifatnya hanya kepuasan atau kesenangan belaka gitu. Nafsu gitu. Ya, lebih tepatnya gitu. Katakanlah kerana nafsu tapi akan tetapi itu juga tidak jadi masalah gitu kan. Nafsu itu memang sudah naluriah ada sama kita. Jauh dari pikiran saya. Kenapa ya? Gini Kasihnya sampai sini. Gini ya, makanya Ini di dalam Bang ini kan. pertanyaan-pertanyaanmu itu susah untuk dipecahkan kan, tapi hanya bisa untuk kita rasakan masing-masing ya. Sehingga sebenarnya kita nggak mau bukan maksud memecahkan pertanyaanmu, tapi mungkin Mawar, Bas, Rido, entah apa kawan-kawan yang lain juga. Ya, pacaran ini kalau diomongin orang akan merasa lebay kali gitu kan. Padahal perasaan dia ada di situ. Sehingga sering terjadi yang namanya kalau berpacaran bingung mau ngapain. Takut salah gitu. Takut ada yang salah. Nanti kalau salah pacarnya marah. Karena jatuhnya kalau kita lagi jatuh cinta lebih sensitif kan? Lebih menjaga hati pasangan yang kita jaga. Iya. Gini, makanya aku sering sampel langsung ya kita di sini ya. Makanya aku sering nih kalau jatuh cinta itu nanti banyak sakitnya ya. Tapi kalau membangun cinta, ini membangun. Ini membangun ya kan? Membangun gimana, Bang? Kalau membangun itu berarti itu harus sama-sama capek gitu. Namanya membangun. Konstruksi dari membangun cinta itu adalah perasaan. Bekerja sama, sama-sama bekerja. Bekerja sama gitu kan. Itu dia. Dan sama-sama bekerja. Kenapa? Jadi maksudnya membangun cinta. Jadi hati-hati kalau jatuh cinta. Tapi mari kita membangun cinta. Karena namanya jatuh itu pasti sakit kan? Ya jatuh itu sakit. Konotasi jatuh cinta kita ubah sekarang Membangun cinta. Membangun cinta. Membangun itu Bang, maksudnya gimana? Apakah kita ini saya perspektif ada perempuan misalnya perempuan atau laki-laki suka sama salah satu misalnya ke Abang misalnya gitu. Abang nggak suka sama dia. Istilahnya itu Abang bisa nggak ngebangun cinta sama dia? Ya bisa, itu banyak kisahnya udah kan. Udah banyak kisahnya mau dari desa-desa sana, kota-kota ya kan. Yang awalnya si perempuan itu atau si laki-laki itu nggak suka, tapi karena kedekatan terus dibangun, bisa jadi ini. Ya udah banyak contoh-contoh sinetronnya gitu kan. Tapi Tonton aja. bukannya dasarnya kalau emang perempuan yang awalnya nggak cinta, tapi kalau dikejar terus sama laki-laki bisa cinta, dan umumnya kalau laki-laki yang tidak cinta perempuan yang cinta itu susah menaklukkan hati laki-laki. Ini pengalaman ya, cerita pengalaman enggak? Ini kita udah dapat sampel langsung. Pada dasarnya banyak
saya sebagai wanita dan teman-teman saya sebagai semua wanita, umumnya kalau kami yang suka duluan, kami susah menaklukkan hati laki-laki ya. Tapi kalau laki-lakinya yang suka duluan, sesusah apapun si wanita ditaklukkan tetap dapat gitu umumnya. Aku enggak. Coba tanya dulu sama ini. Gimana menurut ya? Enggak, mungkin jujur ya. Siapa duluan yang jatuh cinta. Kan? Ya. Jadi kan kita punya sampel Kak Mawar tadi sama Bang apa? Bas. Bang Bas kan. Tanya aja langsung kemarin yang ngejar duluan siapa gitu kan. Apakah Kak Mawarnya atau Bang Bas? Atau memang sama-sama klik gitu kan. Gini, aku suka membahas itu. Sebenarnya tidak ada yang mengejar ya, karena memang sudah memang ada perasaan bersama. Bisa dijawab. Pacaran itu adalah penyatuan perasaan yang belum bersatu ya. Ya terlepas nanti siapa yang duluan mengatakan. Tapi dia masing-masing sudah ada perasaan. Tapi kalau satu aja punya perasaan, satu enggak, inilah yang cinta bertepuk sebelah tangan kan? Enggak bunyi kan? Enggak ada balasan gitu. Tapi kalau dia mau terus berusaha untuk mendapatkannya ya pasti dapat juga. Berusaha ya. Tapi tergantung juga ya. Bang, ini udah dapet nih misalnya gitu. Misalnya udah pengen dapet sama cewek yang kita pengen atau cowok sama yang dipengen. Kan ada satu masalah yang memang di tengah anak muda ini kan. Bucin. Ini BUCIN ini kan sebenarnya pertanyaannya sama yang tadi, mengganggu prestasi dan segala macam itu kan. Bucin ini positif atau negatif?